Sobat NC, ini beberapa lukisan saya yang pernah saya buat pada saat saya dulu masih berjuang melawan anxiety disorder ya. Kalau kalian perhatikan itu temanya itu lebih kepada hal-hal yang bersifat kesunyian ya, nuansa yang gelap atau mungkin muram ya. Jadi itulah yang saya rasakan dulu ya, sangat terpuruk, Sahabatku, Sobat NC, hari ini saya lagi di rumah ya, di Bekasi. Ini kalau kalian lihat background di belakang ini, kebetulan ada beberapa lukisan ya, yang dulu pernah saya buat pada saat saya masih berjuang melawan anxiety disorder ya. Di sini saya ingin sedikit bercerita dulu pada saat saya masih sangat diganggu ya, diganggu dengan gangguan kecemasan, gangguan was-was, pikiran-pikiran overthinking, pikiran-pikiran buruk negatif yang sering muncul, ketakutan-ketakutan yang susah dikendalikan ya. Salah satu cara saya untuk mengalihkannya adalah dengan menekuni hobi saya ya. Hobi saya kebetulan dulu waktu masih sekolah itu senang melukis ya, senang melukis. Memang sudah sangat lama saya tinggalkan, tapi pada saat saya mulai membutuhkan satu aktivitas untuk mengalihkan kecemasan itu, saya mulai belajar lagi melukis ya, meskipun mungkin masih belajar. Jadi saya dulu mengalihkan pikiran-pikiran buruk saya dengan lebih fokus kepada bagaimana saya bisa belajar lagi untuk melukis ya, melukis dengan mencari tutorial-tutorial di YouTube, misalkan cara melukis pohon atau mungkin cara melukis air segala macam ya. Jadi intinya saya daripada sibuk memikirkan kecemasan dan penyakit, akhirnya saya mengisi waktu saya dengan mencari knowledge, mencari tambahan pengetahuan, tambahan skill terkait hobi saya ini. Yang saya rasakan akhirnya meskipun awal-awal saya belum bisa fokus, tapi dengan rutin melakukan, akhirnya fokus saya itu mulai ke arah hobi saya ini ya, melukis. Jadi saya mulai nyaman, mulai menikmati, mulai bisa membuat satu jadwal bahwa hari ini saya ingin melukis apa nih. Misalkan saya sudah punya konsep, kemudian saya tuangkan, terus saya sempatkan nonton tutorial di YouTube misalkan nih, seperti itu ya. Jadi waktu saya banyak saya isi dengan hobi-hobi saya itu ya. Salah satunya adalah melukis. Ini sudah beberapa lukisan saya bikin, terus sebagian juga saya pajang di rumah ya, di rumah. Mungkin kalau kalian follow IG saya, sempat saya posting beberapa ya. Ada juga yang sudah saya beri ke orang lain, atau mungkin bahkan ada yang sampai dibeli ya. Jadi alhamdulillah, meskipun masih amatir, meskipun masih belajar, tapi ternyata ada yang mengapresiasi ya. Buat saya sih itu seperti bonus lah ya, bonus. Intinya adalah pada saat kita mencoba meredam anxiety, maka selain dengan berdamai dengan anxiety itu sendiri, kita juga bisa mengalihkannya dengan hal-hal yang lebih positif dan menyenangkan untuk kita, hal-hal yang membuat kita nyaman, membuat kita senang, dan fokus kita itu jadi ke arah situ gitu loh. Tidak hanya memikirkan tentang penyakit atau kecemasan atau mungkin pikiran-pikiran buruk yang kita takutkan ya. Jadi kalian juga bisa menerapkan membuat satu program ya, misalkan ingin mendalami suatu hal, bisa hobi, bisa mungkin kesenangan kalian yang positif ya, bisa olahraga, bisa hobi misalkan merakit sesuatu, atau mungkin membuat miniatur, atau kalau kalian suka koleksi ya, kalian bisa juga mencari
barang-barang koleksi, ya hobi apapun ya, bebas ya. Atau kalian bisa memelihara binatang, memelihara burung atau mungkin ikan, segala macam. Intinya lakukan hal yang menyenangkan, yang membuat kalian fokusnya mulai beralih dari memikirkan sensasi dan kecemasan. Kalian mulai fokus ke hal tersebut, yaitu nanti akan lebih positif efeknya buat kalian. Jadi nanti pikiran kita yang biasanya liar memikirkan hal-hal yang kita takutkan, hal-hal yang kita cemaskan, nanti pikiran kita emang pada saat kita sudah mulai mengalihkan, emang kita masih mudah mikir ya, mudah sedikit-sedikit mikir. Tapi ketika kita sudah memfokuskan ke satu hal, paling enggak pikiran liar kita itu sudah mulai ke arah hal yang kita inginkan, bukan pikiran liar yang justru mengendalikan kita. Nah itu ya. Jadi mungkin kita belum langsung berubah menjadi orang yang jauh lebih tenang ya. Jadi paling enggak masih ada nanti pikiran-pikiran macam-macam ya. Tapi paling enggak dalam sehari itu sudah mulai terpecah. Selain kita overthinking karena anxiety, kita juga mulai berpikir hal-hal yang mendukung hobi kita itu ya. Seperti itu ya. Jadi kalian temukan kegiatan yang positif, hobi yang positif, hal-hal yang menyenangkan. Jangan habiskan waktu dalam sehari hanya untuk memikirkan sensasi yang kalian rasakan, hanya untuk menakutkan hal-hal yang kalian cemaskan ya. Oke, baik teman-teman, jangan lupa weekend cari kegiatan yang positif, berolahraga, jalan-jalan, kemudian bonding dengan keluarga, kumpul, mengunjungi teman, silahkan ya. Intinya lakukan hal yang menyenangkan dan jangan lupa untuk selalu hidup untuk hari ini dan berbahagia untuk hari ini. Oke, salam bangkit luar biasa. Sobat NC, ini beberapa lukisan saya yang pernah saya buat pada saat saya dulu masih berjuang melawan anxiety disorder ya. Kalau kalian perhatikan itu temanya itu lebih kepada hal-hal yang bersifat kesunyian ya, nuansa yang gelap atau mungkin muram ya. Jadi itulah yang saya rasakan dulu ya, sangat terpuruk, sangat merasa feeling lonely. Tapi ya itu ternyata hal yang dulunya negatif setelah kita olah bisa menjadi hal yang positif dan bahkan diapresiasi oleh orang lain ya. Oke, baik, tetap semangat dan jangan lupa kalian tekuni hobi yang kalian sukai agar dapat menyemprotkan hormon kebahagiaan. Salam bangkit luar biasa.